Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah untuk tunjangan hari raya dan rapel bagi aparatur sipil negara atau ASN, pemerintah pusat dan daerah, serta pensiunan ASN. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan THR bagi ASN dan pensiunan dicairkan secara bertahap. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait THR aparatur sipil negara pemerintah pusat, termasuk P3K, TNI Polri, serta pensiunan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah. Dibandingkan tahun lalu, ini meningkat. Tahun lalu 49 triliun rupiah, naik 10%. Nah, pencairan THR dan rapel dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama, dan THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI Polri, hingga pensiunan pejabat negara. Anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI Polri, hingga pensiunan pejabat negara. Keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, terus TPP. Paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan. Gitu. 1 bulan yang mana? 1 bulan untuk THR ini bulan Maret, bukan bulan Februari. Karena bisa saja ada bulan Maret dan naik berkala kan, berarti tambah dia. Kalau bulan Februari mungkin ada yang belum berkala atau dan sebagainya. Tapi juga bukan bulan April. Karena bulan April nanti dihitungnya beda lagi. Mungkin sudah ada yang ada kenaikan-kenaikan tertentu. Jadi THR itu dihitung perhitungan gaji di bulan Maret. Sedangkan gaji ke-13 yang dibayar pada bulan Juni 2024 itu menggunakan perhitungan komponen penghasilan bulan Mei. Kira-kira seperti itu. Nah, itu perhatikan pada bagian bawah waktu pembayaran. THR paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ya, yang tidak saya kuning itu jangan dibacalah. Kecuali ada emergensi. Maksudnya, kalau membayar setelah Idul Fitri itu kelewatan itu. Tak lulus tes Kepala Badan Keuangan itu. Jadi bayarkanlah sepaling cepat 10 hari kerja dan usahakan sebelum Lebaran, gitu kira-kira. Tak tahu ya kalau ada bencana alam atau apa, terus kantor Anda kena apalah gitu, gempa, terus payah nggak ya, itu mungkin boleh habis Lebaran lah ya. Tapi kalau tidak ada hal yang emergensi, Anda bayar habis Lebaran, waduh itu nggak tahu nanti di Padang Masar dihitung nggak tuh. Dihitung ya aman atau enggak itu loh. Ya, karena tanggung jawab mengatur-ngatur anggaran ini kan ada di Badan Keuangan yang diputuskan oleh Pak Sekda. Pak Sekda Ketua Panitia Anggaran, Kepala Badan Keuangan ya jantungnya. Nah, dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan, itu perhatikan betul ya di dalam edaran Pak Menteri itu. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 bulan. Gitu. Nah, kalau calon PNS ya berbeda dengan PNS dapatnya 80%, kan calon memang 80%. 80% dari gaji pokok. Tunjangan keluarga bagi yang sudah menikah, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Tapi CPNS kan nggak ada tunjangan jabatan kan? Ada nggak CPNS? Nggak ada biasanya. Iya. Nah, tambahan penghasilan pegawai paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan, sama. Nah, kepala daerah sebesar gaji pokok, tambah tunjangan keluarga, tambah tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Itu kan kawan-kawan kita udah paham semua. Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD. Ya, sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang keuangan anggota DPRD. Kira seperti itu. Saya tekankan kembali supaya dibayar paling cepat tanggal 26 bulan ini sampai menjelang Idul Fitri. Ya kan? Jika belum dibayar, itu dibayar setelah hari raya, itu emergensi ya. Makanya itu jangan terlalu dibaca yang itu. Usahakan dibayar sebelum lebaran lah, karena ini kan namanya juga tunjangan hari raya. Kalau setelah lebaran itu tunjangan bayar utang namanya itu. Gaji ke-13 supaya dibayar pada bulan Juni. Ya. THR menggunakan perhitungan penghasilan bulan Maret. Gaji 13 menggunakan komponen penghitungannya komponen penghasilan di bulan Mei. Ya, gaji 13 dibayar pada bulan Juni. Itu kira-kira. Nah, pemerintah berharap kawan-kawan di daerah ya segera mempersiapkan dan mempercepat penetapan peraturan kepala daerah yang mengatur teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Ini kan hari ini udah tanggal 20 ya. Jadi waktu kawan-kawan, Pak Sekda dan Kepala Badan Keuangan, ya plus minus 5 atau 6 hari lagi lah. Saya tidak hafal nih apakah kepala daerah ada yang berangkat umroh, karena saya ada naikin beberapa izin umroh. Ya, tapi kan Anda sangat paham tentang tidak boleh ada pemerintahan yang tidak berjalan gara-gara orang tidak ada tempat. Anda sudah tahu mekanismenya, kemana peraturan kepala daerahnya. Ya kan orang pun sekarang udah online semua. Jadi jangan sampai Anda menunda pembayaran THR. Misalnya, oh enggak bisa, bupati saya sedang umroh. Yang naikin umroh saya loh tuh. Saya akan tak akan taken semua umroh di kabupaten itu nanti selama 2 tahun. Kira-kira gitu. Jangan itu jadikan alasan. Bisa aja kan lain semua. Karena uangnya entah bagaimana, terus dicarikan alasan, aduh ternyata Pak Bupati lagi umroh nih. Langsung dibilang, maaf Pak, kami belum bisa menerbitkan perkada karena Bupati saya lagi umroh, diizinkan Pak Sekjen. Setahun tak saya taken izin di kabupaten itu nanti. Siapa saja. Apalagi Badan Keuangan Sekda. Kira begitu ya, jangan jadikan alasan pula nih. Ini saya minta tolong kawan-kawan ya. Untuk anak pegawai kita semua. Jadi agar segera mempersiapkan dan mempercepat penetapan peraturan kepala daerah yang mengatur teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Melakukan pembayaran tunjangan hari raya paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Tadi sudah saya jelaskan, itu hitungannya tanggal 26. Paling cepat 26. Tanggal 26 jam 00 paling cepat. Gitu. Melakukan pembayaran gaji ke-13 paling cepat pada bulan Juni. Nah ini juga, jadi gaji ke-13 jangan dibayar di bulan Mei. Tolong dibayar pada bulan Juni, karena ini tujuannya antara lain untuk menambah PNS kita itu persiapan untuk membayar uang sekolah anaknya. Kan anak-anak nanti bayar uang sekolah tuh. Uang komite sekolah lah, apa segala macam itu kan termasuk anak-anak yang udah tamat kelas 3, masuk ke SMA, atau dari SMA masuk ke kuliah, kan perlu uang transportasi segala macam. Kalau dibayar bulan Mei, nanti bulan Juni perlu uang, dia minjam dengan Kepala Badan Keuangan lagi. Kan udah dibayar, kan bayar bulan Mei Pak, udah habis uang bulan Mei-nya. Tapi kalau dibayarin di bulan Juni, dia mau pinjam, nggak bisa kan, baru dikasih gaji 13 gitu. Jadi ada filosofi pemberiannya dengan maksud-maksud tertentu. Jangan di tahun-tahun bulan-bulan strategis pegawai negeri, perpindahan anak dari SMA ke kuliah, terus ngutang sana ngutang sini. Nah itu gaji 13 lah membacking mereka untuk kegiatan seperti itu. Bagi daerah yang belum menyediakan alokasi anggaran untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dalam APBD, pemerintah daerah segera menyediakan anggaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dimaksud dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan pada APBD 2024 atau